Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam. yang saya hormati Bapak Ibu, para guru di MI Istiqlal Karawang, senang sekali bisa, berjumpa ya Mas Fauzi ya, meskipun Iya. nah, meskipun secara tatap maya dan nanti asinkronus karena nanti video ini ya akan di-share kepada Bapak Ibu, guru di MI Istiqlal Karawang. Senang sekali pada hari ini insya Allah kita akan berbagi ya Mas Fauzi ya, Iya, mengenai bagaimana sih membuat bahan ajar tapi berbasis hiperkonten. Jadi kontennya itu, bisa macam-macam gitu ya Bapak Ibu ya, nggak hanya teks saja atau, audio saja gitu ya. Nah oke, nah bagaimana sih cara menggunakan atau memanfaatkan atau menyusun, nah bahan ajar yang berbasis hiperkonten atau multimodal ini. Berikut persembahan dari tim dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya mengapa kami mengambil bahan ajar, karena nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi ya, mau dalam bentuk modul, mau dalam bentuk buku gitu ya, itu nanti diserahkan kepada Bapak Ibu sendiri. Nah, seperti itu. Bisa, berkreasi lebih lanjut. Nah, bahan ajar yang ingin kami sajikan gitu ya, adalah bahan ajar yang berbasis multimodal, yang poin nomor 4. Nah, dengan apa multimodal ini? Ya ini dengan menggabungkan beragam jenis bahan ajar yang ada. Jadi di dalamnya bisa ada teks bentuknya, ada gambar, ada audio. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merekam suara Bapak Ibu, memberikan penjelasan yang lebih detail kepada para peserta didik, seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu jika ada, video yang ingin di-link-kan juga di dalam, book creator itu, nanti juga bisa dimasukkan. Atau QR code, sekarang kan zamannya QR code ya Mas Fauzi ya? iya betul betul. Itu juga bisa gitu ya, dimasukkan ke dalam, book creator itu. Nah, itu yang dinamakan hiperkonten atau multimodal. Jadi harapannya nanti peserta didik itu tidak bete gitu ya melihat bahan ajar kita kok isinya tulisan semua gitu ya, tapi di sana ada variasi gambarnya, bahkan mungkin wajah Bapak Ibu guru juga bisa menyertai buku ajar bahan ajar tersebut, seperti itu. Nah, menggunakan apa nih Mas Fauji untuk penyusunan bahan ajar berbasis hiperkontennya? Baik Ibu Desi, jadi Bapak Ibu, kita untuk membuat bahan ajar ini, kita menggunakan aplikasi yang namanya Book Creator, Bapak Ibu. Dan di aplikasi Book Creator ini, sesuai yang sudah dipaparkan nih sama Bu Desi, kita bisa memasukkan audio, visual, maupun gabungannya audio visual sekaligus, hingga membuat hypercontent. Dan ini akan Oke. membuat, ini ya Bu, ini membuat apa ya, siswa menjadi lebih tertarik gitu ya Bu, lebih, wah Betul. keren nih, Nah, jadi bagus. poinnya adalah Eee, bagaimana menarik minat siswa untuk mempelajari lebih lanjut bahan ajar kita, gitu ya, Mas Fauzi iya ya? betul Ibu Desi, Oke. supaya lebih Baik, tertarik nih anak-anak gitu. baik Bapak Ibu dan, rekan-rekan semua, nanti berikut Mas Fauzi akan memberikan tutorial bagaimana sih membuat bahan ajar dengan menggunakan, website bookcreator.com gitu ya, Mas Fauzi ya? Betul Ibu Oke, Desi. persilahkan Mas Fauzi. Baik Bapak Ibu, yang akan kita gunakan pada kali ini adalah menggunakan aplikasi Book Creator. Book Creator ini sudah saya coba ini Bapak Ibu, dan ini bagus untuk anak murid atau siswa kita karena dengan banyak pilihan Ibu bisa menambahkan Bapak atau Ibu bisa menambahkan banyak hal di dalamnya. Sesuai yang tadi sudah disebut oleh Ibu Desi ya sebelumnya, kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan suara, video, bahkan Bapak Ibu ini juga bisa di-embed atau disematkan di Google Classroom loh Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa melihat langsung modul yang Bapak Ibu sudah buat, bisa Bapak Ibu langsung share ke Google Classroom. Ini enak ini Bapak Ibu untuk digunakan. Nah, sekarang kita masuk nih Bapak Ibu, bagaimana sih cara penggunaan Book Creator ini? Jadi penggunaan Book Creator ini simple, Bapak Ibu nggak perlu download aplikasi, jadi Bapak Ibu tinggal buka di www.bookcreator.com.
nanti Bapak Ibu akan langsung masuk ke halaman depannya ya. Dan ini adalah halaman depannya ya Bapak Ibu. Book Creator, ada fiturnya, ada pricing-nya, ada sumbernya, dan banyak yang akan kita pelajari nanti ya Bapak Ibu. Yang akan kita eksplorasi penggunaan Book Creator-nya ini. Nah, sebelum kita mulai, kita harus membuat akun dulu Bapak Ibu di Book Creator-nya. Cara pembuatan akunnya sangat mudah. Bapak Ibu kalau nggak mau ribet, nanti ada dua cara dalam pembuatan akun, nanti kita lihat aja. Jadi dalam pembuatannya kita tinggal pencet klik tombol di create free account di ujung kanan atas Bapak Ibu. Di sini kita bisa klik untuk membuat akun barunya. Nah, karena saya sudah pernah membuat modul, jadi ini langsung masuk ya Bapak Ibu. Jadi kita keluar dulu. Nah, di sini tampilan jika Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran atau membuat akun di Book Creator. Nah, di sini bisa untuk siswa yang masuk, di sini ada sign in with Google, with Microsoft, atau menggunakan QR code. Nah, ada juga untuk gurunya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma nggak cuma Bapak Ibu yang bisa membuat, tapi mungkin anak-anak atau siswa-siswa juga bisa membuat modul gitu. Mungkin untuk tugas atau sehingga dalam pengumpulan tugas mungkin supaya lebih kelihatan buku banget gitu ya, lebih interaktif, anak-anak bisa membuat menggunakan Book Creator juga. Dan di sini yang kita akan fokuskan untuk Bapak Ibu adalah di bagian gurunya. Jadi Ya, nanti di sini Bapak Ibu nanti untuk yang student itu fungsinya adalah ketika si gurunya itu ingin membagikan link bacaan, nah oh itu ya, nanti si bisa juga ya, Bu. siswanya bisa masuk menggunakan link itu, gitu ya. Oh, Oke, baik. sekarang kita sebagai teacher sign in. Rata-rata para guru kita sudah punya lah ya Google, Gmail-nya Google ya. Oke, Jadi cara oke. termudahnya ya Ibu Desi langsung aja ya kita pakai Google aja ya. Ya, betul. Sign in with Google. Nah, ini contohnya jika sudah nanti akan memilih akun Bapak Ibu, silahkan gunakan akunnya. Di sini saya akan menggunakan akun saya. Lalu akan otomatis di akun ini untuk memilih Bapak Ibu untuk men-setting awal ya, setting awal kita penggunaan Book Creator-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih untuk grades-nya itu kelas ya, tingkatannya apakah untuk pre-kindergarten itu untuk TK ya Ibu ya? Apa di bawah TK, Ya, Bu? untuk PAUD ya? PAUD gitu PAUD ya, untuk ya? PAUD atau yang kindergarten-nya itu untuk TK, apa TK. kelas 1 sampai seterusnya. Nah, Dan kalau di kita sini, di MI itu ya rentang kelas 1 sampai kelas 6 lah, boleh pilih salah iya, satu ya Mas Fauzi ya. iya betul Mhm. Ibu Desi. Dan di sini kita juga bisa milih sampai kelas 12 ya Bu ya? Sampai Betul SMA pun sekali bisa karena ya. ya, karena ini kan sifatnya memang, untuk semua ya, seluruh dunia. Baik. Yang kita akan pilih mungkin kelas 1 SD kali ya Bu ya. Contohnya Oke. kita bikin kelas 1 SD, lalu kita pilih next untuk melanjutkan. Lalu di sini kita bisa memilih mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ajarkan. Di sini ada bisa memilih bahasa, bisa memilih matematika, IPA, IPS, atau yang lainnya. Jadi di sini saya sebagai contoh aja ya Bapak Ibu, saya memilihnya yang Social Studies atau IPS ya Bu. Nanti disesuaikan ya Ibu Desi ya dengan mata Ya, pelajaran yang diajar ya Bu. ya biasanya kalau MI itu kan, apa namanya, tematik ya, Mas, ya. Iya. Nah, tematik itu nanti coba kita lihat other, ada apa saja tuh. Wah, cuma diklik Bu. Jadi ini cuma memilih aja ya Oke, Bapak Ibu. Iya, jadi kita klik next saja. Dan di sini kita bisa membuat library-nya. Di sini misalnya kita contoh membuat namanya adalah modul kelas 1 ya. coba buku ya, kita buat buku ya, Mas Fauzi ya. Oh, buku ya. Buku Ya, kelas 1. Seperti ini contohnya ya Ibu Desi ya.
Ya, oke. Oke, kita klik next selanjutnya. Dan selesai Bapak Ibu, kita akan langsung ke library-nya atau ke perpustakaannya atau tempat bukunya lah gitu ya. Nah, jadi wah luar biasa udah punya perpustakaan digital nih Iya Mas Fauzi betul. ya. Iya Ah, betul Ibu Desi. Jadi ini secara online Bapak Ibu. Jadi buku atau modul Bapak Ibu bisa dilihat secara online di mana aja, kapan aja ya Bu Desi ya. betul, diakses kapanpun, dimanapun ya. Selama Dan ada internet. ini sudah diklik Mas Fauzi? Oh iya? Sudah diklik? Oke, kita masuk ya Ibu Desi. Oke, kita Nah, masuk ya. Oke, di coba sini kita masih lihat kosong nih. library-nya. Nah, Mm-mm. kita coba lihat library-nya ke buku kelas 1. Nah, di sini Nah, libraries-nya ini nih. buku-bukunya ya Ibu Desi ya. Ya, betul. Dan Bapak Ibu di sini bisa membuat sebanyak 40 buku. Nah, seperti itu dari yang disediakan oleh bookcreator.com ini, ya. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 40 buku, nanti boleh buat pakai akun yang lain lagi gitu ya. Iya, Karena maksimalnya 40 buku. Kalau lebih dari itu menggunakan akun yang sama nanti harus berbayar. harus upgrade Seperti ya Bu ya. upgrade ya. Jadi Oke, coba sekarang kita coba buat bukunya ya. Seperti apa? baik, kita masuk lagi ya Bu Desi ke bagian buku kelas 1-nya ya Bu. Oke, Nah, di sini masih kosong nih Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai membuat bukunya ya Bu Desi ya. sip. Hmm. Jadi untuk membuat bukunya, kita bisa mengklik tombol new book nih Bapak Ibu yang di atas ujung kanan atas gitu ya. Bapak Ibu bisa klik di sini untuk membuat buku barunya, dan di sini Bapak Ibu ada template-templatenya yang bisa digunakan ya Bu Desi ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mau buat yang bentuknya blank books gitu ya. Ada model portrait, ya Bapak Ibu bisa sesuaikan atau menggunakan template yang sudah disediakan oleh bookcreator.com. Seperti itu. Templatenya Nah, banyak loh ya. banyak sekali pilihannya. Jadi peluang untuk berkreativitas gitu ya, menuangkan ide gagasannya, kreativitasnya itu sangat memungkinkan. Seperti itu Mas Fauzi. Betul Ibu Oke, kita Desi. mau pakai yang pakai template atau mau pakai yang blank? Lebih Blank book. enak kayaknya kita coba dari blank dulu kali ya, Bu Oke, Desi ya. siap. Supaya kita bisa paham nih Bapak Ibu apa aja sih fungsi-fungsi atau fiturnya yang ada dari book creator ini. Jadi enaknya kita bikin dari kosong aja Ibu Desi. Siap. Ya, kita pilih yang portrait mungkin ya Bu Desi ya, yang buku biasa Ya, lah gitu oke. ya. Ya, itu ya. Bapak Ibu Pada bisa memilih umumnya. nih sesuai kebutuhan nanti ya. Iya, iya. Nah, di sini halaman buku baru Bapak nih yang sudah dibuat Bapak Ibu. Dan ini masih kosong nih Bu, Bapak. Jadi kita mulai untuk menambahkan membuat bukunya ya Bu Desi ya. Betul. Nah, di sini ada menu page, bisa juga kita unduh. Mungkin jika Bapak Ibu melakukan kesalahan atau aduh, ini nggak cocok nih gitu. Mungkin bisa diunduh. Lalu di sini Bapak Ibu di ujung kanan ini ada tombol plus, itu tombol tambah item baru. Kita coba klik aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini itu ada import. Itu import ini untuk mengambil file kita ya Ibu Desi ya. Mengunggah Betul. file kita. Unggah file yang sudah kita buat, misal kita punya desain cover gitu ya di laptop kita, nanti kita bisa menggunakan import seperti itu. Nanti sekaligus aja kali ya Bu ya kita coba langsung kali ya Bu Desi ya. Iya. Lalu ada juga kamera, mungkin Bapak Ibu ingin berfoto gitu ya, untuk Nanti ada kita foto. coba Mas Fauzi Oh ya, kita coba iya, foto. mungkin bisa di sini jadi Bapak Ibu ingin menampilkan wajah Bapak Ibu supaya anak-anaknya, oh ini Bu, ini Tetap Pak ingat ini. ya, tetap diingat ya. Iya, biar tetap ingat. Soalnya kan kita udah jarang masuk nih Bapak Ibu, jadi takutnya, aduh ini bapaknya siapa ya, ini ibunya siapa ya. Jadi gitu. Mungkin bisa menggunakan foto Bapak Ibu, sehingga bisa menggunakan kamera di fitur media ini ya Bapak Ibu. Lalu
ada juga fitur pen. Nah, fitur pen ini dia untuk melukis ya Bu, Bapak Ibu. Ada beberapa contoh-contohnya. Ini saya contohkan ya. Saya klik. Di sini ada menggunakan spidol, terus lalu kanvas air, krayon, dan bahkan shape-shape-nya Bapak Ibu. Jadi biar lebih menarik, lebih lucu, bisa digunakan nih Bapak Ibu untuk menggambar. Seperti itu. Di sini juga bisa merubah warna juga setahu saya, cuma harus di setting lagi. Di sini juga kita bisa menghapusnya, ini tombol penghapusnya. Lalu di sini ini untuk langsung satu warna masuk gitu. Jadi ini untuk fill tool ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa ya Bu Desi ya? Saya lupa nih fill tool ini. Background Jadi lah ya, untuk background-nya itu ya. langsung ngasih warna satu gitu kan. Berikan warna ya. Atau bisa juga menambahkan emoji-emoji supaya semakin lebih imut gitu ya Ibu Desi ya. Banyak pilihannya sebenarnya Bapak Ibu yang bisa untuk dieksplor ya Bu Desi ya. Betul, betul. Di sini juga ada pilihan warna. Di sini misalnya kita contoh aja ya di fill, no, misalnya seperti itu contohnya gitu. Jadi nanti tidak membosankan Bapak Ibu menggunakan Book Creator ini untuk siswa ya Ibu Desi ya. Betul Kita sekali. kembalikan dulu. Lalu apalagi selain pen ada juga teks Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa menambahkan kata-kata di sini, misalnya untuk menaruh materinya ya Bu Desi ya, Ya, menggunakan tombol tambah teks seperti itu. Di sini ya. juga ada pilihan seperti Microsoft Word ya, bisa ditebalkan tulisannya, bisa dimiringkan atau di garis bawah Bapak Ibu underline-nya. Atau bahkan juga bisa menambahkan link nih Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan link bisa menggunakan langsung dari seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Ini linknya untuk link page number mungkin ya di sini. Jadi misalnya baca untuk halaman sini ya, jadi bisa langsung loncat mungkin seperti itu ya, Bu Desi ya. Betul, betul. Hyperlink lah ya. Hyperlink betul. Nah selanjutnya ada juga record. Nah di sini record juga bisa Bapak Ibu gunakan ini untuk merekam suara Bapak Ibu. Jadi di materinya tuh nggak cuma gambar Bapak Ibu. Jadi siswa juga tahu ada penjelasannya. Oh, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan. Jadi saat siswa melihat, dia juga bisa mendengar. Oh, jadi ini materinya tentang ini. Oh, ini tentang ini. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Jadi lengkap ya Bu Desi ya sebenarnya untuk fitur Sangat lengkap. Betul. yang luar biasa seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi lebih lagi menggunakan tools ini. Selain Nah, mengimport media ya Bu Desi ya, kita juga ada shape-shapes-nya dan ini bisa digunakan Bapak Ibu. iya, menarik. Jadi kita bisa menambahkan tulisan di dalam shapes-nya, jadi nggak monoton, wah cuma tulisan doang, pusing gitu contohnya mungkin. Jadi bisa nih dikreasikan menambah shapes-nya dan nanti akan kita praktekkan langsung mungkin ya Bu Desi ya. Ya, Jadi di sini kita mengenalkan terlebih dahulu nih apa aja sih yang ada di Book Creator. Lalu di sini ada inspektor juga. Inspektor ini Bapak Ibu bisa memberikan background Ibu Desi. Jadi latar ya, belakang buku kita bisa diubah nih Bu Desi. Bisa ya. mengganti warna tuh, jadi langsung warna hitam. Atau kita Warna mau, favoritnya Mas Fauzi apa nih? waduh, warna favorit saya hijau mungkin ya Bu sama hitam. Boleh lah kita kasih warna hijau. Di sini juga bisa Bu Desi nambahin warna sendiri Bu Desi. Ya, Bisa betul. bisa pilih sendiri, misalnya kita geser nih Bu Desi, kita geser warnanya. Mungkin warnanya nggak ada nih tadi, udah deh. Kita pilih customnya Bu Desi. Bisa Dan di Bapak custom Ibu ya. ya, sesuai Iya, kebutuhan kita. betul. Jadi kita bisa milih, wah ini warnanya kurang nih, cuma putih, hitam, coklat. Wah kurang nih, mungkin untuk Ibu dengan Bapak ya. Kita bisa custom langsung. Kita bisa pilih juga, misalnya saya ingin mengambil warna hijau ya Ibu Desi, dan ini bisa digeser juga brightness-nya Bapak Ibu. Jadi nanti akan terlihat di sini, wah warna yang akan keluar seperti ini ternyata. Kita contoh aja ya Bu Desi warna hijau, karena tadi saya belum lihat ada ya. Kita, Oke, sesuai kita warna WNJ apply. juga ya, hijau ya. Nah, jadi nanti akan nambah sendiri Bapak Ibu tuh di bagian desainnya. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan background-background yang lebih berwarna.
Ini contohnya adalah yang komik Bapak Ibu. Kita contoh saja ya. Harus dibalikin. Nah, ini bisa juga menggunakan komik. Bagian komik, jadi kelihatan lebih jreng gitu. Bisa Wow, gitu ya. ya Lebih biar wow, lebih menarik. Kan anak-anak menarik. tuh suka yang menarik ya Bu Desi ya. Jadi Ya, kalau jadi kunci kunci itu sebenarnya bukan pada teksnya ya, Mas Fauzi ya, tapi iya, bagaimana kita bisa lebih dominan kepada warna, gambar gitu sehingga bisa lebih mudah diingat di otak peserta didik kita. peserta didik, betul Ibu Desi. Jadi tidak melihatnya, aduh, udah baca buku hitam putih misalnya gitu ya Bu Desi. Iya. Masa di sini juga masih hitam putih, jadi anak-anak merasa, aduh, ngapain bosan gitu kan. Jadi menggunakan book creator ini bisa membuat bahan ajar yang menarik ya Bu Desi ya untuk Bapak Ibu. Ya, betul betul. Jadi memang kita pakai juga brain based learning gitu ya Bapak Ibu ya, karena otak itu akan mudah mengingat hal-hal yang berkaitan dengan simbol-simbol katakanlah gitu ya. Nah, maka dari itu kita perbanyak eh, simbol, gambar sehingga mudah diingat oleh peserta didik kita. Betul Ibu Desi. Dan di sini banyak sebenarnya pilihannya Bu Desi ya, tinggal enak-enaknya Bapak Ibu aja memilih mungkin ya. Kalau saya sendiri favorit saya dikasih pensil. Jadi kelihatan Ah, lucu boleh, gitu. boleh. Atau dikasih daun-daun biar kelihatan seger gitu ya Bu Desi ya. Eh, Tinggal selera Bapak Ibu aja untuk memilih, bahkan juga bisa memilih tekstur juga. Ini seperti papan tulis terlihatnya sepertinya ya Bu Desi. Oh iya benar Blackboard. papan tulis. Di sini juga bisa banyak pilihannya Bapak Ibu yang akan kita gunakan, dan enaknya pilih yang apa nih Bu Desi untuk contohnya Bu? Nah, tadi yang daun-daun itu boleh tuh. Daun-daun ya Seger. Bu ya Desi. Ya. Oke, kita pilih ya bordernya daun-daun seperti ini contohnya. Ah, oke. Cuma karena ini cover, mungkin kita gunakan daunnya nanti Bu Desi, karena ini masih cover nih. Oh iya, iya. Iya, Yang kita hijau masih itu tadi ya, yang hijau itu tuh. hijau aja kali ya Bu Desi ya. Nah, Yang yang hijau yang tadi, yang ada pinknya. Nah, yang ada pinknya nih. ini ya. Nah, Oh iya, yang menggunakan komik ya Bu Desi. Nah, di sini iya. juga bisa menggunakan cover yang mungkin sudah Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Di sini saya ada contohnya nih Bapak Ibu, Bu Desi. Saya Oh, ada oke. contohnya. Kita bisa sekaligus praktek nih Bapak Ibu, gimana menggunakan medianya ngimport langsung nih, mengunggah langsung. Nah, di sini bagian import ini ada, kita bisa memilih gambar untuk mencari gambar, atau Langsung dari book creator-nya ya, kalau pilihannya iya, search for image itu langsung dari book creator-nya yang disediakan. betul. Misalnya kita mencari book gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa nyari. Nah, jadi bisa otomatis nih Bapak Ibu kalau males keluar, aduh nyari dulu di Google, capek bolak-balik. Nah, di sini bisa Sudah nih terintegrasi langsung. ya, Mas Fauzi ya? Iya, Betul Ibu Desi, jadi kita nggak usah bolak-balik lah itu. betul, Ribet-ribet gitu. Jadi betul. langsung aja kita cari gambarnya. Atau Bapak Ibu ingin menambahkan lokasi map, misalnya saya mau cari Jakarta, contoh seperti itu ya. Nanti dia akan, UNJ. oh iya, UNJ langsung aja kali ya Bu ya, Siap, Universitas UNJ. Negeri di Jakarta. Jakarta. Contohnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu kita tambahkan juga. Kita contoh aja nih ya. Nah, nanti bisa seperti ini Bapak Ibu untuk menambahkannya. Kalau misalnya kita mau delete, delete aja. Nah, hilang. Jadi nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu ya Bu Desi yang menggunakan ini, karena ini Betul. simple. Siap. Lalu kita bisa juga misalnya menggunakan file. Jadi nanti kita akan mencari filenya. Misalnya sudah ada filenya nih Bapak Ibu. Saya juga Kalau udah ini ada dari contohnya. laptop ya, dari laptop Iya, ya, pasti ya. betul Bu Desi. Jadi kita sudah siapin misalnya contoh gambarnya. Ini saya udah nyiapin contoh gambar dari Ibu Desi juga. Banyak ini. Jadi kita bisa gunakan nanti nih Bapak Ibu. Misalnya saya ingin mencari, nah covernya nih Bapak Ibu yang sudah didesain sebelumnya, bisa kita masukin ke
book creator-nya. Kita tambahkan ya. Dan dia akan mengupload filenya. Nah, otomatis Oh, nanti Bapak iya. Ibu. Oh, ini dari ini ya, dari contoh, guru anak saya di lab school. Iya, Biasanya betul. kami dikirimi, kegiatan mingguan gitu kan oleh guru. Oke, ini salah satu contoh yang dibuat oleh lab school, UNJ ya? Iya, Bu Desi. Iya, lab school Cibubur, oke. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendesain covernya, boleh juga langsung menggunakan book creator, atau kalau sudah desain sebelumnya mungkin bisa ditambah langsung aja ya Bu Desi ya. Iya, langsung diimport tadi gitu ya, seperti contoh Iya, tadi, Fauzi. bisa langsung diimport. Nah, ini contohnya untuk covernya ya Bu Desi, Bapak Ibu. Ya, biasanya soalnya Bapak Ibu guru itu mereka udah punya juga Mas Fauzi. Hmm. Udah punya, tinggal mengintegrasikan ke book creator-nya ini gitu. Dan Malah ini lebih yang mudah ya kita, kalau sudah punya ya. iya, dan ini akan kita pelajari ya Bu Desi ya saat ini ya. Ternyata nggak Betul. jauh beda membuat bukunya. Dan ini kita klik next ya Bapak Ibu, dan di sini masuk mulai di halaman bukunya atau Nah, modulnya. betul. Di Nah, di sini halaman kedua ada, dan iya Ibu Desi. Di sini ada 2 halaman ya. Kalau misalnya merasa, ih kok cuma 2 gitu ya, bisa nggak nambah lagi? Bisa. Itu dengan klik tombol tambah di ujung kanan sini, Bapak Ibu. Misal kita contoh, saya klik ya, ini saya nambah 1 halaman lagi deh. Nah, jadi nambah nanti halamannya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kira-kira butuhnya berapa halaman sih gitu. betul. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat nih halamannya sudah benar atau ingin dilihat dulu, kan bisa menggunakan di bagian yang page ini atau halaman di sini ya Bapak Ibu. Nah, di page di bagian, aduh salah klik. Di bagian page di sini kita klik. Nah, di sini bisa kelihatan Bapak Ibu, ini untuk halaman covernya, ini untuk halaman 2 dan 3-nya, 4 dan 5-nya, dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kalau andai kata kelebihan, saya nambahinnya, ternyata butuhnya cuma 2 dan 3 aja, nggak perlu banyak-banyak, itu gimana? Nah, caranya Bapak Ibu tinggal diklik di 3 dot ini, yang 3 di ujung sini ya, lalu bisa dipindahkan, bisa di copy ke, kalau di copy ke ini, jika Bapak Ibu sudah membuat sebelumnya dan ingin menambahkan ke buku yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, bisa dipilih library-nya gitu. Itu untuk fungsi yang copy to-nya. Lalu di sini kita bisa move itu untuk memindahkan, bisa dipindahkan jadi ke halaman 2, bisa maju, bisa mundur, seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, atau cara gampangnya bisa aja Bapak Ibu geser aja gitu, kalau nggak mau Di ribet. drag ya, cukup di drag aja ya. Iya, tinggal tinggal drag and drop aja ya Bu Desi ya. Yes. Nah, di sini juga misalnya bisa nambahin lagi, misalnya tadi kalau merasa kurang ternyata butuh gitu ya. Bisa di-insert lagi dan dia akan otomatis nambah nih Bapak Ibu. Nah, untuk nge-delete-nya tinggal delete aja. Klik delete. Nah, di sini akan ada pertanyaan, mau dihapus permanen nggak? Jadi, sebelum Bapak Ibu menghapus, book creator akan mengingatkan nih, mungkin Bapak Ibu salah klik atau salah halaman. Jadi, sebelum melakukan penghapusan, dia akan melakukan konfirmasi dulu. Jadi, Bapak Ibu nggak usah takut kalau salah delete gitu. Jadi, karena akan ditanya dulu, apakah ini sudah benar untuk dihapus atau tidak. Misalnya saya ingin hapus aja deh, karena ini emang saya pengen hapus gitu. Kita klik saja confirm-nya. Nah, otomatis dia akan dihapus seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke halamannya. Nah, Bapak Ibu kan ingin menambah materi ya. Nah, di sini kita bisa mengkreasikannya nih Bapak Ibu. Contohnya yang tadi kita sudah coba ya Bapak Ibu, kita misalnya di dalamnya terlalu polos gitu ya. Jadi bisa nih kita tambahin di bagian information-nya, di inspektor, mohon maaf, di inspektornya.
Di sini kita bisa pilih, contohnya yang tadi saya ingin gunakan itu adalah yang ini, contohnya yang daun. Nah, di sini kita akan muncul nih Bapak Ibu di halaman ini, dan ini akan beda dengan halaman depannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi per halamannya Bapak Ibu bisa memilih kira-kira mana yang mau digunakan. Jadi nggak cuma di satu tempat Bapak Ibu untuk desain backgroundnya. Bapak Ibu bisa milih, misalnya di sini saya mau pakai yang daun. Nah, yang di sini saya mau pakai yang pensil contohnya. Nah, jadi akan beda-beda Bapak Ibu, dan ini nggak akan membuat monoton atau bosan ya. Dan ini sesuai, balik lagi ya Bu Desi ya, sesuai selera Bapak Ibu ingin membuatnya Betul seperti apa sekali. ya Bu Desi. Betul. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini juga Bapak Ibu, di sini kita bisa menambahkan shapes dengan tombol di sini. Kita bisa menambahkan shapes. Nah, di shapes ini kita bisa menambahkan teksnya di dalamnya Bapak Ibu. Contohnya, saya ingin membuat judulnya menggunakan kotak di atas ini. Nah, ini nanti akan otomatis ada shapes-nya nih Bapak Ibu. Lalu gimana nih buatnya mengaturnya terlalu besar nih? Tinggal Bapak Ibu klik saja di ujung-ujungnya yang ada bulat birunya ini Bapak Ibu, dan di sini bisa Bapak Ibu kecilkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, apa mau lebih besarkan atau mau dikecilkan. Lalu untuk yang hijau ini Bapak Ibu, ini untuk mengatur seberapa roundednya, seberapa runcing ya, seberapa runcing mau Bapak Ibu gunakan. Nah, misalnya saya bikin segini aja deh gitu. Atau mungkin Bapak Ibu mau agak putar sedikit atau dibuat seperti ini, bisa Bapak Ibu tinggal diklik yang bagian atasnya untuk mengatur posisinya. Dan di sini juga ada garis bantunya Bapak Ibu kalau kita mau benar-benar di tengah nih. Jadi akan kelihatan nih akan ada garis merah nih Bapak Ibu. Nah, di sini kita taruh udah di tengah. Gitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana untuk menambahkan teksnya? Untuk menambahkan teks di shapes, Bapak Ibu bisa double klik aja langsung. Nah, dia akan langsung otomatis. Misalnya saya buat di sini materi 1 contohnya ya. Kita menggunakan contoh aja ya Bu Desi ya. Betul, betul. Nah, di sini bisa juga nih Bapak Ibu, kalau kita klik kanan di bagian shapes-nya, di sini ada bisa mengedit teksnya, bisa dipotong, bisa di-copy, bisa dipaste. Lalu di sini ada move to front itu, misalnya Bapak Ibu ada 2 shapes atau gambarnya mau shapes-nya mau yang lebih atas posisinya, seperti di PowerPoint aja, jadi bisa ditaruh paling atas gitu, jadi nggak akan ketimpa sama yang akan nimpa yang lain yang di bawahnya gitu, jadi teksnya nggak ketimpa, bisa menggunakan move to front. Atau jika ingin ini shapes-nya di bawah aja deh, bisa menggunakan move to back. Nah, karena ini tidak ada shapes yang lain, jadi kelihatannya sama ya Bapak Ibu. Nah, Jadi coba bisa. kalau karena di samping kirinya itu ada shape yang lain ya. Kalau di move Oh, to back, coba kita lihat. kita coba bikin Enggak, misalnya maksudnya enggak. Maksudnya gimana di Bu sini Desi? samping kiri kan itu sudah ada daun, sudah ada itu, ya kan? Itu sebenarnya kan bisa di move to back. Untuk move to back hanya untuk shapes-nya aja Bu Desi. Jadi kalau background Oh, dia oke. nggak kena gitu ya. Karena dia emang sudah dasar Nah, banget. dia nggak bisa Tapi di belakang background gitu ya. betul Bu Desi, tapi kita bisa akalin dengan caranya kita membuat shapes baru Bu Desi. Jadi kita misalnya mau nambahin shapes baru nih, misalnya kita bikin kotak deh. Nah, di sini kan kelihatan nih Bu Desi, ini nutupin kan? Tuh, nutupin dia. Nah, kita seret aja dulu, misalnya kita bikin untuk background kata-katanya. Nah, ini kan nutup nih, Bapak Ibu. Bisa nih, kalau ini kita klik kanan, move to back. Nah, jadi nanti yang atasnya yang ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi bisa membuat background untuk teksnya menggunakan tools ini. Dan ini bisa dipilih mana yang mau paling atas, mana yang paling bawah, seperti itu. Nah, misalnya ini kan warna dasarnya nih Bapak Ibu, bisa juga Bapak Ibu ganti warnanya. Nah, untuk mengganti warnanya, Bapak Ibu bisa menggunakan bagian yang inspektornya. Jadi Bapak Ibu klik dulu shapes-nya,
Lalu di bagian inspektor, kita klik. Nah, di inspektor ini kita bisa memilih warnanya. Bisa juga menambahkan bayangan, bisa menambahkan border itu batas. Lalu juga bisa merubah fontnya. Di sini kan saya sudah menulis nih Bapak Ibu materi 1 gitu ya. Tapi saya merasa fontnya bosan mau ganti. Nah, kita bisa di text setting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih ukurannya, bisa memilih warnanya, warna tulisannya maupun jenis tulisannya. Misalnya jenis tulisannya kita coba cari yang biasa, itu contohnya Montserrat ya. Nah, dia akan berubah nih Bapak Ibu. Dan ini bisa terserah Bapak Ibu. Jadi tinggal milih aja kira-kira yang enak mana ya gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih aja nanti untuk bentuk warna apa Oke. tulisannya. Yuk, Mas Fauzi, kita coba lebih padatkan ya waktunya biar lebih Oh efisien ya iya, baik dari Bu yang lain. Desi. Kita jadi langsung lebih ini ya. Jadi di sini bisa memilih warna contohnya gitu ya. Di sini dan di sini juga shadow ini untuk bayangan belakangnya nih Bapak Ibu. Atau biar bagus juga dikasih bordernya seperti ini. Jadi nggak kelihatan kurang menarik gitu ya Bu Desi. Jadi bisa dikreasikan ya Bapak Ibu di sini. Silahkan Bapak Ibu coba sendiri dan nih hasilnya bagus kan ya Bu Desi ya. Oke, Jadi ya nah, background apa dasar background pinggirnya itu biar nggak ketutup tuh, Mas Fauzi. iya, Ya, nanti oke. disesuaikan aja mungkin ya Bu Desi ya. Nanti Nah, boleh lah kita coba percantik biar pinggirnya itu nggak tertutup. dikecilin mungkin ya Bu Desi ya. Ya, betul. Nah, contoh ini seperti ini. Nah, sip. Nah, sip. Nah, seperti ini contohnya mungkin ya Yes, Bu Desi oke, ya. good. Oke. Terus kita pakai fitur yang lain yuk. Ya, kita lanjut lagi ke ada fitur apa lagi sih selain itu? Nah, di sini selain shapes yang tadi udah kita coba ya Bu Desi ya, kita juga bisa mengimport gambar yang tadi sudah dicoba. Nah, coba untuk yang kamera ya Bu Desi. Cuma mungkin Oke. karena kita sedang melakukan zoom, jadi nggak kedetek kamera saya ya Bu Desi ya, Oh karena iya iya, oke. nimpa Bu Desi. Betul betul betul. Jadi Oke. nanti Bapak Ibu bisa menggunakan record video juga bahkan atau tag Ya, picture yang bisa nih Bapak Ibu masukkan gitu. Cuma mohon maaf ini karena menggunakan Zoom juga jadi nimpa aplikasinya gitu coba ya. ya. Oke. Lalu juga bisa yang tadi kita udah bilang yang kita coba itu yang pen ya Bu Desi. Di sini Bapak Ibu bisa membuat misalnya seperti ini contohnya gitu ya. Atau kita mau ganti dengan contoh-contoh lain, misalnya ada shape-shapes-nya yang bisa Bapak Ibu gunakan nih, biar lebih menarik Bapak Ibu, misalnya seperti ini, dan banyak Bapak Ibu. Nanti silahkan dicoba mungkin ya untuk fitur-fitur pen-nya, karena dengan ini sangat banyak ya Bu Desi ya, mungkin dengan keterbatasan waktu bisa Siap, siap. dicoba nanti ya. Nih contohnya nih yang tadi saya buat, saya delete dulu ya. Lalu dengan teks, nah ini yang penting Bapak Ibu atau Bu Desi ya, karena ini kan kita mau nambahin materi, pasti harus ada teksnya kan. Nah ini kita bisa tambahin Bapak Ibu, misalnya pelajaran 1, contoh aja ya Bu Desi, saya lagi nggak kepikiran Tadi yang materi lain. satunya tentang apa itu ya? Kemarin itu apa ya saya lupa Bu Desi bagian modul. Ini Oke. sebagai contoh aja mungkin ya, nanti tinggal disesuaikan dengan materi Bapak Ibu mungkin ya, karena Pembelajaran. Coba pembelajaran mungkin ya. pembelajaran 1 ya. Nah, Oke. Nah, di sini contohnya kita bisa select, lalu bisa di bold, nah atau di garis miring, atau mau dikasih garis bawah. Nah, ini Ya. nanti tinggal sesuai Bapak Ya. Ibu aja ya. Ya. Nah, nanti materi 1 itu kita ganti pembelajaran 1 tuh, Mas Fauzi. Nah, Nah, itu nanti coba tinggal klik aja Bapak Ibu, tinggal diubah aja. Contohnya jadi yes. Oke. pembelajaran satu. Pembelajaran 1. Nah, Nah, coba ini pembelajaran 1 tentang apa ya? Aku dan tentang apa diriku ya? ya, coba ya. Boleh kali ya Bu, aku Ya, dan contohnya misalnya. diriku. Nah, oke, aku dan Contohnya diriku. mungkin ya Bu Oke. Desi. Ya. Nah, di Oh, sini sama juga Bu Desi, Bapak Ibu, ini
cara mengeditnya sama, itu bisa menggunakan formattingnya. Itu bisa di sini klik kanan langsung ke format atau tombol I, atau bisa juga dengan diklik yang di inspektornya Bapak Ibu, akan sama juga hasilnya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu kreasikan gitu ya, tinggal Bapak Ibu coba-coba nih, atau membuat kolom, misalnya membuat 2 tempat gitu, tulisannya bisa menggunakan kolomnya, bisa juga memilih background atau warna. Misalnya itu kan kurang bagus gitu, kita ganti coba warna putih gitu. Ya. Dan di sini ini benar-benar sebebas Oh Bapak iya, Ibu Mas berkreasi Fauzi, ya Bu Desi. misalnya kita mau mengimport file PPT atau file Word yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu gitu ke dalam Book Creator, bisa dicontohkan juga. Kalau PPT kemarin gini saya Bu, untuk contohnya ya, karena kemarin kan saya udah coba ya Bapak Ibu ya, untuk PPT maupun PDF itu bisa Bu Desi dibuatnya, diekstrak dulu gambarnya, jadi nanti bisa dimasukin lagi Bu Desi. Kalau saya kemarin coba begitu ya, karena Oke, di sini saya belum nemu contoh import PPT ya, tapi mungkin kita coba aja, mungkin siapa tahu bisa ya Bu ya, Desi ya. coba, coba ya, baik. Coba kita coba. Kita coba dulu misalnya contohnya yang ini. Eh, ya, boleh. Tadi ada PDF tuh ya, Oh, untuk PDF. oh jadi embed file Bu Desi. Ya, Jadi jadinya embed file ya, nggak masuk iya, ke langsung ini ya, nggak iya, langsung. tapi bisa diekstrak. Nanti caranya mungkin ngakalinnya gitu ya. Bapak Ibu bisa ngekstrak save filenya jadi image di PowerPoint kan bisa tuh Bu Desi. Jadi nanti per slide jadi gambar gitu. Dan itu nanti Iya, bisa di diimport copy paste. lagi. Betul Bu Desi, bisa dimasukin lagi. Siap, siap. Jadi Yuk. seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk fitur terakhir yang ada adalah fitur record yang tadi saya bilang ini bisa merecord suara Bapak Ibu saat memberikan materi di sini. Cuma mungkin kalau saya klik record sekarang, nah di sini dia akan muncul. Nah di sini, oh ini enggak error kalau suara ternyata. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bisa sambil memberikan materi yang ada sudah Bapak Ibu masukkan gambarnya gitu ya Bu Desi ya. Jadi sebagai penjelasan aja seperti itu. Misalnya kita klik stop recording. Nah, di sini kita bisa gunakan Bapak Ibu rekamannya. Nah, di sini nanti siswa tinggal klik ya Bu Desi ya. Ini untuk suaranya gitu ya Bu Desi ya. Nah, contohnya di Betul sini. sekali. Nah, coba kita klik, kita play. Nah, di sini, oh ini enggak error kalau suara ternyata. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bisa sambil memberikan materi yang ada sudah Bapak Ibu masukkan gambarnya gitu ya Bu Desi ya. Jadi sebagai penjelasan aja seperti itu. Nah itu contohnya ya Bu Desi ya. Berarti bisa ya Siap. nih, Bisa, bisa bisa. sambil merekam suara Bapak Ibu. Jadi Bapak Oke. Ibu bisa memberikan penjelasan gitu ya. Dan yang tadi Oke. juga mungkin supaya lebih lebih menarik, Bapak Ibu bisa nambahkan file-file yang contohnya seperti ini. Kita bisa menambahin gambar nih Bapak Ibu. Contohnya seperti ini gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan gambar-gambar yang bisa dicari di internet juga ya Bu Desi ya, atau menggunakan fitur search Ya, gambar tadi. terus. Jadi nanti tinggal dikecilin, diperbesar, diperkecil sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini contohnya aja ya Bu Desi ya. Betul. Lalu jika sudah untuk fitur mungkin seperti itu Bu Desi, fitur Ya, dasarnya. nanti Dan bisa dieksplorasi lebih lanjut oleh Bapak Ibu guru masing-masing ya di rumah. betul Ibu Desi. Jadi ini gampang banget ya Bu Desi ya. Dan ini bisa dicoba-coba sendiri. Nggak perlu takut error ya Bu Desi ya. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplorasi apa yang ingin Bapak coba atau ingin tambahkan gitu Bapak Ibu. Nah, jika sudah selesai, kita bisa melihat buku yang kita sudah buat ini Bapak Ibu Bu Desi ya. Nah, caranya untuk melihatnya bagaimana? Itu menggunakan tombol read book. Nah, ini adalah contohnya buku yang kita buat tadi ya Bapak Ibu. Tuh, kelihatan kayak buku kan ya Bu Desi ya?
Ya, bagus. Cantik. Kayak buku, benar-benar kayak buku. Dan di sini bisa juga masuk full screen-nya. Oh, ini udah di full screen ya. Bisa juga kita di sini bisa juga ini Bu Desi, Bapak Ibu untuk men-share-nya, membagikan yang sudah kita buat ini. Nah, caranya gimana? Dengan tombol share yang di atas ini Bapak Ibu. Tombol share menu ini ya. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu, bisa dipublish dipublikasi secara online, bisa juga di-download ya Bu Desi ya. Betul sekali. Download as e-book. Bisa juga di-download atau di-print juga Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu butuh cetakan kasarnya gitu ya, cetakan langsungnya bisa Ya. juga di-print. Nah, ya, memang kalau download as e-book nanti Bapak Ibu, kalau dalam bentuk PDF, suara-suara yang tadi sudah Bapak Ibu masukkan ke dalam Book Creator ini tidak muncul. Kalau nanti downloadnya dalam bentuk PDF-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mendownload dalam bentuk EPUB itu tetap bisa didengarkan suara-suara yang tadi sudah diinsertkan di dalam Book Creator. Kita coba aja mungkin ya Bu Desi ya, download as e-book Ya, contohnya ya. Nah, ini untuk downloadingnya ya Bu Desi ya. siap. Coba saya kecilin dulu. Oh iya, hasilnya jadi EPUB ya ini ya Bu. Ya, Bapak Ibu, Pak. ini karena saya ada ekstensi EPUB langsung dari Chrome saya, jadi langsung kebuka dan ini hasilnya ya Bapak Ibu. Jadi ini karena ada Chrome extension punya Chrome saya, jadi langsung kebuka untuk membuka EPUB-nya. Kita kembali lagi kali ya Bu Desi ya ke bukunya. Oke. Nah, ini juga bisa juga ya Bu Desi ya dipublish secara online ya Bu Desi ya. Dan Ya, kita gunakan mungkin ini ya untuk dibagikan ke anak murid ya Bu Desi. ya, nanti bisa bentuknya private, jadi hanya murid-murid kita gitu ya, atau public, siapapun yang memiliki bookcreator.com itu bisa mengakses bukunya Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih private atau public. Nah, di sini bisa kita kasih judul bukunya juga ya Bu Desi ya. Ya, betul. Itu judul bukunya. Judulnya kira-kira apa ya Bu Desi ya? Judul bukunya, misalnya tadi apa ya, Aku dan Diriku aja deh. Iya, aku dan diriku ya. Di sini Iya, juga bisa dikasih deskripsinya ya Bu Desi ya untuk Bapak ya, Ibu. Jadi betul. biar tahu nih ini buku tentang apa gitu ya, contohnya gitu ya. Dan di Ya, sini bisa juga yang tadi Ibu Desi sebutkan bisa di private. Nah, yang private ini cuma bisa yang punya link aja ya Bu Desi untuk melihat gitu ya. ya, betul. Sementara untuk publik, semua orang yang di Book Creator bisa. Nah, ini kita bikin aja untuk sekarang di private aja ya, karena untuk kita bahan belajar ya Bu Desi ya. Jadi kita private Betul. aja. Ya, Lalu di sini kita klik publish online. Nah, selesai Bapak Ibu. Nah, di sini sudah dipublish ya Bu Desi bukunya. Dan di ya, sini sudah dipublish, tapi hanya untuk kalangan terbatas. Nanti Bapak Ibu bisa copy link gitu ya, dan men-share-nya kepada para peserta didik Bapak Ibu. nah di sini tombol copy link-nya ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik aja Ya, dan otomatis nanti ke copy. Di sini juga kita bisa melihat analisisnya seberapa banyak yang melihat buku atau e-booknya Bapak Ibu ya Bu Desi ya. Kalau di betul. publik ya. Seperti itu contohnya. Nah, di sini juga bisa kita lihat secara online nih Bapak Ibu. Ya. Hasil yang Oh, tadi itu kita ada buat. tuh temanya tuh tadi, tema 7. Nah, ini contohnya Bapak Ibu kalau online nih Bapak Ibu. Nah, jadi Ya, seperti ini. oke. Nah, coba lihat Mas. Nah, tema 7, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Sekitarku. Nah, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Nah, coba kita nanti edit ya Mas ya, Iya, di nanti halaman berikutnya. Nah, ini nih, boleh-boleh nih. Jadi subtema berapa Mas? Coba kita lihat ke subtema samping. 3. Subtema 3, 3 tumbuhan di ya. sekitarku. Oke. Boleh kita edit sebentar nih, aku dan dirikunya kita ganti.
kita edit lagi ya Bu Desi, Iya, sebentar. kita lanjut lagi. Ini saya pindah dulu. Nah, untuk edit lanjutnya kita balik lagi ke book creator-nya ya Bu Desi ya. Ya, betul. Di sini kita Kita ganti. edit lagi dengan tombol edit ya Bapak Ibu di ujung Ya, kiri atas. Nah, di sini kita bisa melanjutkan editnya lagi gitu ya. Dan di sini berarti kita ubah ya Bu Desi subtema ya, 3 ya. tumbuhan di sekitarku. Tumbuhan di Sekitarku. sekitarku gitu ya Bu Desi ya. Ya, Nah, di sini contohnya contoh ada lihat gambar ya. tumbuhan. Ya, gambar tumbuhan. Coba kita cari ya gambar tumbuhan atau anak menyiram tanaman mungkin ya Bu Desi ya. Nah, mantap. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kita bisa kecilin Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini ya Bu Desi ya. Jadi Mantap. nanti bisa disesuaikan ya Bu Desi ya. Ya, Gambarnya kita cari gitu ya. Gambarnya yang ya. oke gitu. Dan ini bisa juga ditambahkan teksnya ya Bu Desi. Contohnya lagi misalnya ya seperti yang tadi ya Bu Kita Desi. tambahkan, kita tambahkan record ya. Coba yuk. Record. Kita coba ya Bu Desi. Nah, di sini bisa recording ya Bu Desi ya. Ya, coba saya record nih. Saya senang sekali menanam bunga. Di rumahku banyak sekali bunga yang tumbuh. Itu semua karena bunga dapat menyerap karbon dioksida dan memberikan oksigen bagi kita semua. Oke. Oke, Nah, coba tes kita ya lihat. Bu Desi. Ya. Siap. Saya senang sekali menanam bunga. Aduh, ada suara ayam. Ada suara ayamnya ya. Iya, Bu Desi. Oke. Bunga dapat menyerap karbon dioksida dan memberikan oksigen bagi kita semua. Nah, ini kita bisa pilih ya Bu Desi recordingnya. Ya, Dan kita oke. taruh misalnya di sini contohnya ya Bu Desi ya. Sip. Nah, jadi seperti itu. Jadi di saat siswa atau anak murid melihat gambar ini, dia juga bisa mendengar penjelasannya ya Bu Desi ya. Oke, ya itu yang dimaksud hiperkonten ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih variatif. Nah, di sini juga bisa nambahin shape-nya lagi, bisa nambahin halaman barunya lagi. Untuk nambahin teksnya juga ditambah tombol tambah ini ya Bapak Ibu medianya. Bapak Ibu juga bisa pilih shapes-nya yang banyak. Bisa diutak-atik juga ya Bu Desi ya di sini. Bisa pokoknya seenak Bapak Ibu deh untuk membuat materinya. Begitu ya Bu Desi ya. Betul sekali, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Fauzi untuk penjelasan mengenai penyusunan bookcreator.com ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengeksplorasi lebih dalam sehingga nanti pada saat webinar kita gitu ya, Bapak Ibu sudah memiliki draft buku di bookcreator.com-nya dan lebih mendalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum Bapak Ibu temukan jawabannya nih ketika melihat video kami gitu ya Mas Fauzi ya. Betul Bu Desi. Oke, nanti kita ketemu lagi Bapak Ibu ya di webinar yang nanti ditentukan tanggalnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Mas Fauzi, terima kasih banyak.